Taib. Di pelajaran yang ke-10, ya silakan dibuka di kitabnya di halaman 43. Pelajaran ke-10 ini kita membahas tentang al-mutawatir wal masyhur wal ahad wasad minal qiraat. Pembahasan tentang qiraat Al-Qur'an. Taib. Ini sebenarnya pembahasan yang terpisah jauh dengan pelajaran dars ke-9, tidak ada kaitannya. Ya. Maka butuh ada mukaddimah dulu. Antum harus paham dulu apa itu al-qiraat. Ini pembahasannya ya terperinci sebenarnya, ya, tapi belum diberikan mukaddimahnya. Baik, sebelum masuk ke situ ikhwah, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan ya al-qiraat. Nah, jadi al-qiraat itu ikhwah ya adalah cara-cara membaca Al-Qur'an yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Cara-cara membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu satu, tapi cara bacanya bisa banyak. Ya. Dan Nabi mengajarkan cara baca ya Al-Qur'an, cara baca Al-Qur'an itu berbeda-beda. Enggak sebagaimana kita ketahui sekarang ini. Cara baca Al-Qur'an itu ada banyak. Ya. Kenapa kok ada banyak? Ya. Karena orang Arab itu ya meskipun bahasa mereka sama-sama bahasa Arab, tapi ada sedikit perbedaan lafaz, perbedaan intonasi, ya, perbedaan i'rab dan sebagainya. Ya, sama kayak kita di Indonesia ada suku-suku tertentu yang kesusahan mengucapkan huruf-huruf tertentu. Ya, nah, ada suku yang susah membedakan ya P, V dan F. Ya, ada suku-suku yang kalau dia ngomong itu pasti belakangnya ada e-nya atau ada e-nya. Nah, ada suku-suku yang ngomong itu pasti berakhiran huruf konsonan. Ya, banyak macam. Ya. Ya, dan ya suku-suku di Arab juga begitu. Ada suku-suku di Arab itu ya ghoin mereka baca dengan qaf. Ya, ghoin itu mereka baca dengan qaf. Qaf mereka baca dengan ghoin. Ya. Sin mereka baca dengan shin. Ya. Nah, apakah yang seperti ini ya, merubah makna? Tidak ya. Jadi kiroat itu nanti ada yang diterima, ada yang tidak. Kiroat yang diterima itu ya jelas itu yang berasal dari Nabi SAW. Jadi Nabi kan mengajarkan Al-Quran itu kepada banyak sahabat ya. Dan sahabat itu kan sukunya macam-macam. Ada dari suku ini, suku itu gitu. Semuanya orang Arab. Ya. Nah, para sahabat itu diajarin oleh Nabi sesuai dengan dialek sukunya. Nah, itulah kiroat. Jadi ketika sahabat datang dari suku B misalkan, maka Nabi ajarkan Al-Quran kepada dia dengan dialeknya suku B gitu. Ya, nggak dipaksakan harus sama dengan dialeknya Nabi. Dialeknya Nabi itu dialeknya Quraisy ya, dialeknya Bani Hashim ya. Itu dialek yang paling bagus ya, yang antum dengar-dengar sekarang itu. Ya, Nabi nggak memaksa mereka untuk harus ikut dialeknya beliau, tidak. Tapi Nabi menyesuaikan agar Al-Quran itu ya lebih mudah untuk mereka pelajari, mereka lafazkan. Ya, makanya antum kalau mengajarkan Al-Quran ya kepada orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang sudah tua, jangan paksa mereka untuk ya sempurna dalam mengucapkan sebuah huruf. Ya, misalkan huruf ain misalkan. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, kurang dalam ainnya. Alamin. Antum paksa begitu terus setiap hari. Karena dia ya belum bagus-bagus ainnya, antum nggak lanjut ayatnya. Begitu seterusnya. Ya, penekanannya bukan di situ. Kalau yang antum ajar anak muda boleh. Ya. Nah, tapi kalau orang-orang sudah sepuh, kita paksa untuk itu ya susah. Begitu. Karena memang ya, sudah tidak seenergik yang masih muda. Apalagi kalau dialeknya memang susah untuk mengucapkan ain. Nah, jadi asal ainnya ada ya mirip sedikit nggak apa-apa. Yang penting dia tidak membaca Alhamdulillahirabbil alamin ya. Selama dia tidak membaca seperti itu nggak apa-apa. Nah,
Nah, jadi ini dialek. Jadi bisa kita katakan dialek itu adalah variasi cara membaca Al-Quran. Tentunya yang sahih dan bersumber dari Nabi SAW. Nah, cara baca yang bersumber dari Nabi SAW itu nanti ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad, bahkan ada yang saz. Itu yang kita bahas sekarang. Nah, jadi ya, mutawatir, masyhur, ahad, dan saz ini adalah macam-macam kiroat. Jadi ada kiroat yang mutawatir, ada kiroat yang masyhur, ada kiroat yang ahad, ada kiroat yang saz. Ya, sama dalam pembahasan hadis, antum tahu ada istilah hadis mutawatir. Nanti akan kita bahas satu persatu ya, apa itu kiroat mutawatir, kiroat masyhur, dan seterusnya. Nah, jadi kiroat itu mencakup lafaz kata yang dibaca. Kan kalau kita membaca Al-Quran kan ada harokat, ada huruf ya. Ya, harokat itu fathah, kasroh, dhammah, ya. Ada huruf, ya, alif, ba, ta. Nah, terkadang di beberapa kiroat itu ada perbedaan dari sisi harokat dan huruf. Ya, ya, misalkan, ya, contoh yang paling masyhur di surat Al-Fatihah, ya, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin itu qiraatnya Hafs, ya, dari Asim yang kita pakai sekarang, yang paling masyhur itu qiraatnya Hafs. Ya, tapi kalau Maliki Yaumiddin itu qiraatnya Nafi. Ya, qiraatnya Nafi itu membaca dengan, ya, pendek. Maliki Yaumiddin. Apakah merubah makna? Ya, ya, merubah sedikit tapi tidak merusak substansi dari ayat itu. Kalau antum baca Maliki Yaumiddin artinya Allah itu adalah pemilik hari pembalasan. Ya. Tapi kalau antum mengatakan Maliki Yaumiddin artinya adalah Allah itu adalah raja di hari pembalasan. Maknanya tipis kan? Malik dengan Malik. Malik itu untuk menunjukkan kepemilikan, Malik itu untuk menunjukkan kekuasaan sebagai seorang raja. Dan keduanya sama-sama benar. Allah memang memiliki hari pembalasan, Allah juga yang berkuasa di hari pembalasan. Keduanya sama-sama benar. Maka kiroat Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin adalah sama-sama benar, sama-sama diturunkan dari Rasulullah SAW melalui jalur yang mutawatir. Ya. Nah, ya, sebelum kita masuk ke pembagian yang empat ini, mutawatir, masyhur, ahad, dan saz, ya, antum tulis dulu ikhwah, ya, para ulama itu membagi qiraat itu jadi 3 kelompok. Ya. Para ulama membagi qiraat menjadi 3 kelompok. Yang pertama namanya ya qiraat as-sab'ah. Qiraat as-sab'ah. Ya, qiraat as-sab'ah. Nah, ini adalah ya, sab'ah kan 7 artinya. Ini qiraat yang mutawatir ya, 7 qiraat yang mutawatir. Yang dikenal dengan nama qiraat as-sab'ah. Ya, kenapa dikatakan sab'ah? Ya, karena diriwayatkan oleh 7 imam. Ya, 7 imam. Ya, 7 itu siapa saja? Yang pertama, ya, yang eh, udah pernah kita sampaikan dulu. Yang pertama adalah Imam Nafi. Ya, ini qiraat sab'ah itu ada 7. Yang satu namanya, yang pertama nama Imam Nafi. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga, Asim. Imam Asim. Ya, di antara muridnya Asim itu Hafs. Qiraat Hafs yang kita pakai sekarang itu dari Asim dia. Kemudian Abu Amr, ya, Imam Abu Amr. Ya, kemudian Ibnu Amir. Ya, kemudian Hamzah. Kemudian berapa itu? 6 ya. Al-Kisai. Nah, Nafi, Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Ibnu Amir, ya, Hamzah, dan Al-Kisai. Nah, ini namanya kiroat as-sab'ah. 7 kiroat mutawatir yang diriwayatkan oleh 7 imam tadi. Baik. Kemudian yang kedua ada namanya kiroat al-asyarah. Ya, kiroat
al-asyarah. Ini kelompok qiraat yang ketiga. Qiraat al-asyarah. Ya, sesuai dengan namanya asyarah berarti ada 10 imam. Ya, siapa saja 10 imam itu? 10 imam itu adalah 7 imam di qiraat sab'ah tadi, ditambah dengan 3 orang lagi. Ya, 3 orang itu siapa? Yang pertama Khalaf. Ya, yang pertama Khalaf. Kemudian yang kedua Abu Ja'far. Kemudian yang ketiga siapa? Yakub. Nah, yang ketiga Yakub. Khalaf, Abu Ja'far dan Yakub. Nah, ini namanya qiraat al-asyarah. Kemudian kelompok yang ketiga, kalau yang pertama dan yang kedua tadi, ya qiraat yang benar semua ya, mutawatir semua. Kalau qiraat yang ketiga, ini qiraat sadzah. Ya, dari kata sadz. Qiraat yang sadz. Ya, al-qiraatus sadzah. Pakai dzal ya. Qiraat sadz. Kapan sebuah qiraat dikatakan sadz? Kalau dia tidak memenuhi syarat mutawatir atau tidak sesuai dengan Rasam Utsmani. Rasam Utsmani itu maksudnya tulisan mushaf di zaman Utsman. Beda dia dengan tulisan di mushaf Utsmani. Nah, ini namanya qiraat sadzah. Dia tidak memenuhi syarat mutawatir. Ya. Apa saja syarat mutawatir? Ada banyak syaratnya. Ya. Nah, kalau qiraat sadzah seperti ini nggak boleh dibaca dalam sholat ya. Nggak boleh digunakan dalam ibadah. Tapi untuk dikaji, untuk dipelajari boleh. Tapi untuk dibaca dalam ibadah itu tidak boleh. Yang boleh itu hanya qiraat sabah dan qiraat asyarah saja. Nah, udah ya? Udah tulis tadi qiraat sabah dan asyarah? Baik. Coba Fikri bacakan qiraat sabah siapa saja. Mikrofon antum belum nyala. Qiraat sab'ah ada 7 qiraat mutawatir. Nah, Imam Nafi, mm, Imam Ibnu Katsir, Qasim, Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah, Al-Kisai. nah, Al-Asyarah, asyarah. 7 imam dari qiraat sab'ah. Al-Asyarah, 7 imam qiraat sab'ah. Khalaf, Abu Ja'far, Yakub. Nah, 7 imam qiraat sabah ditambah 3 orang ya, Khalaf, Abu Ja'far dan Yakub. Nah, ahsanta. Baik. Yang lain sudah ditulis ya. Jadi, kapan qiraat disebut qiraat syadz? Nah, qiraat ya dikatakan qiraat syadz itu yang pertama kalau dia bertentangan dengan Rasam Utsmani. Yang kedua, kalau tidak memenuhi syarat mutawatir. Kalau tidak memenuhi syarat mutawatir. Baik. Sudah ya? Baik. Jadi jangan antum pahami qiraat itu perbedaan cara baca berarti perbedaan Al-Qur'an. Enggak, Al-Qur'an tetap satu ya. Ya, Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin tidak lantas membuat ayatnya menjadi 2 ayat, bukan ya.
Oh, kamu punya mushaf yang beda ya? Karena cara bacamu beda. Enggak. Cara bacanya yang beda, tapi mushafnya tetap sama. Artinya juga tidak jauh. Ya. Nah, kadang perbedaannya tipis ya. Ya, perbedaannya tipis. Kadang itu perbedaannya dalam mad. Kalau Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin kan gampang untuk deteksi. Ya. Ada misalkan di surat Al-Baqarah di awal, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ya, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ya. Kalau dalam qiraat Hafaz itu matobi dibaca dua harokat di situ. Ya. Tapi kalau qiraatnya Warash, ini dari Imam Nafi, Warash itu muridnya Imam Nafi ya. Ya, dia dibaca dengan mat yang lebih panjang. Ya, bisa mad badal atau mad lin. Ya, bisa jadi 4 sampai 6 harokat. Ya. Taib. Nah, karena Nabi sendiri mengatakan di dalam ya, Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih, Al-Quran itu diturunkan di atas 7 huruf. Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Gimana maksudnya 7 huruf itu? 7 cara baca maksudnya. Makanya ada qiraat sabah tadi. Ya, sebagian ulama menambahkan 3 lagi jadi qiraat asyarah. Nah, kalau lebih dari itu nggak ada lagi ya. Hanya itu saja. Jadi kalau antum baca Al-Quran dari guru antum, ya cara baca guru antum ini, kalau antum teliti lagi sampai atas, sanatnya nyambung ke salah satu dari ya, 7 imam tadi atau 10 imam tadi. Gitu. Maka sering kita dengar istilah, ya fulan memiliki sanad bacaan sampai ke imam ini, imam ini. Gitu. Nah, dan imam-imam itu nanti nyambung sampai ke para sahabat. Ya. Nah, jadi uh, dan setiap dari dua imam tadi yang antum setiap dari imam-imam yang antum baca tadi ya Nafi itu misalkan Ibnu Katsir, Abu Amr ya qiraat Sabah tadi mereka punya dua murid utama, perawi utama istilahnya. Ya, misalkan Hafaz ya Hafaz itu murid dari Asim ya. Ya, jadi Asim punya murid dua orang namanya Hafaz dan Syu'bah. Maka cara baca ya, perawi utamanya itu ada Hafaz, ada ada Syu'bah. Nah, Imam Nafi misalkan ya punya murid Qalun dan Warash. Maka ada namanya qiraat ya, qiraat Warash, qiraat Qalun gitu. Baik. Baik, baru sekarang kita masuk ke pembagian yang 4 ini. Nah, itu yang 3 tadi ya secara umum kelompoknya. Sekarang lebih terperinci dari pembagian yang tadi. Ya, dibagi menjadi mutawatir, masyhur, ahad, saz. Ya. Ini ada kemiripan mana dengan mutawatir dalam ilmu hadis ya? Mutawatir itu kan artinya diriwayatkan oleh banyak orang. Masyhur diriwayatkan oleh banyak orang tapi tidak sebanyak mutawatir. Gitu ya. Jadi masyhur itu di bawahnya mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh satu orang ya, atau dua orang, sedikit jumlahnya. Kalau saz itu yang kita katakan tadi yang menyelisihi qiraat yang lain. Ya, menyelisih qiraat yang mutawatir. Nah, jadi yang 3 ini, mutawatir, masyhur, ahad, ya ini kemungkinan diterimanya besar. Tapi kalau sahad jelas nggak diterima. Ya, karena ini kan kelompok yang ketiga tadi ya. Nah, baik. I'lam annahu la khilafa fi anna kulla ma huwa minal Qur'an fahuwa mutawatir fi aslihi wa jazaihi. Ya, jadi ya harus kita pahami bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang mutawatir. Ya. Tidak ada persisihan. Semua orang sepakat Al-Quran itu mutawatir. Jadi diriwayatkan oleh banyak orang. Nggak seperti hadis Nabi ya. Hadis Nabi ada yang ada hadis yang sahih, ada hadis hasan, doib, dan sebagainya. Kalau Al-Quran nggak. Al-Quran itu mutawatir. Nah, fi aslihi wa ajzaihi. Pada hukum asalnya Al-Quran itu adalah ya, mutawatir. Wa jazaihi di pembagian-pembagiannya, juz-juz Al-Quran juga
mutawatir. Ya, nggak ada istilahnya juz 1 mutawatir, juz 2 enggak, gitu, enggak. Semuanya mutawatir. Wa kadza fi mahallihi wa wad'ihi wa tartibihi inda muhaqqiqi ahli sunnah. Begitu juga mutawatir mahalnya, posisinya. Ya, ya posisi ayat-ayatnya itu mutawatir. Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua, ini mutawatir. Ya, nggak ada mushaf yang membalik itu. Ya, Maliki Yaumiddin ayat pertama misalkan nggak ada. Ya. Wa wad'ihi, ya begitu juga dalam ya peletakannya. Ya, peletakan itu penyusunan surat per suratnya. Wa tartibihi atau urutannya. Urutan huruf, urutan ayat, urutan surat. Ya, inda muhaqqiqi ahli sunnah. Ya, menurut para pentahqiq dari ahli sunnah. Jadi ahli sunnah tidak menyelisih hal ini. Kita semua sepakat bahwasanya Al-Quran itu ya, adalah kitab yang mutawatir. Nah, wa ammal qiraat, adapun qiraat itu enggak mutawatir semuanya. Qiraat itu bermacam-macam, ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad, bahkan ada yang shadz. Nah, yang pertama yang mutawatir. Ya, al-awwal al-mutawatirah. Definisinya adalah wahiya allati naqalaha jam'un la yumkinu tawatuhum 'alal kadhib an mithlihim kadzalika ila nihayah wa ghalibul qiraat kadzalik. Nah, qiraat itu mutawatir. Ya, mayoritas qiraat itu mutawatir. Jadi yang kita tahu, yang antum catat tadi kan ada qiraat ya sabah dan qiraat asyarah itu mutawatir dua-duanya. Ya. Berarti secara umum qiraat itu cuma dua, mutawatir sama syadz. Baik. Jadi apa itu qiraat mutawatir? Allati naqalaha jam'un. Yang dinukilkan, artinya diriwayatkan dari ya masa ke masa oleh jam'un, sekelompok orang. Ya, jamaah mananya. La yumkinu tawatu'uhum. Yang saking banyaknya jumlah orang tersebut, tidak memungkinkan mereka untuk sepakat berbohong. Tawatu artinya kesepakatan berbohong. Ya, tawatu artinya tawafuk. Ya, tawafuk. Ya, sepakat. Alal kadib, untuk berbohong. Ya, saking banyaknya nggak mungkin sepakat untuk berbohong. Kalau anak tanya dua orang, mungkin mereka bisa sekongkol untuk sama-sama berbohong. Tapi kalau anak tanya satu kampung, kecil kemungkinan satu kampung itu semuanya bohong. Ya, satu kampung mengatakan A, maka insya Allah Allah yang benar. Ya, berita itu benar insya Allah. Kenapa? Karena yang meriwayatkannya banyak orang. Saking banyaknya, ya tidak mungkin mereka untuk sepakat berbohong. Apalagi kalau jaraknya berjauhan. Antum pergi ke Amerika, orang sana bilang A. Antum pergi ke Afrika, orang sana juga bilang A. Nah, ini mutawatir. An mislihim. Orang yang banyak ini meriwayatkan dari orang yang banyak juga, gitu. Ya, ilan nihayah, sampai akhir, sampai ujung, gitu. Nah, misalkan generasi ya di zamannya Imam Bukhari meriwayatkan ya sebuah kiroat. Ya, banyak orang di zaman itu meriwayatkan sebuah kiroat. Mereka meriwayatkan dari siapa? Ya, dari generasi sebelumnya. Yang mana generasi sebelum juga banyak jumlahnya. Ya, generasi sebelumnya meriwayatkan dari generasi sebelumnya lagi. Dan jumlah mereka banyak juga. Begitu seterusnya sampai di zamannya para sahabat. Seluruhnya banyak. Gitu. Nah, wa ghalibul qiraat kadzalik. Nah, kebanyakan, ghalib itu kebanyakan atau mayoritas qiraat itu seperti ini, mutawatir. Ya, mayoritas qiraat itu mutawatir. Jadi kalau ditanya mana yang lebih banyak qiraat yang mutawatir atau yang shadz, maka jawabannya yang mutawatir. Baik. Kemudian yang kedua, qiraat masyhur. Wa hiya ma nuqilat an jam'in katsir. Ya, dinukilkan oleh jam'in katsir. Ya, sama, jam'in juga tadi kan, mutawatir juga jam'in. Walakinnaha, tapi bedanya di sini. Lam tablug darajatat tawatur, tidak sampai ke derajat mutawatir. Tawatur itu dari mutawatirnya. Nah, wa wafaqatir rasma wal arabiyah. Nah, jadi
Syarat mutawatir, ya, di sini disampaikan beberapa syarat qiraat mutawatir. Yang pertama adalah wafaqat ar-rasma. Wafaqat ar-rasma, itu bisa tulis ya, syarat qiraat mutawatir yang pertama adalah sesuai dengan Rasam Utsmani. Rasam itu adalah sistem penulisan, maksudnya sistem penulisan mushaf Al-Qur'an itu namanya rasam. Wal Arabiyah, yang kedua sesuai dengan Al-Arabiyah. Ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Gitu ya. Ya. Misalkan ya, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang membaca ihdinas sirati. Ya, dia mengatakan ini qiraat ini. Nggak mungkin ada qiraat yang membaca dengan seperti itu. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan aturan dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu i'rab. Nggak mungkin istiroti gitu, nggak ada. Nah, kemudian yang ketiga, ushtuhirat anil qurra, terkenal dari kalangan para qurra. Qurra itu jamak qari ya. Nah, kemudian yang keempat, walam tu'adda minal ghalat, tidak termasuk, ya, tidak dianggap bagian dari kesalahan. Ya, al-ghalat itu kekeliruan dalam membaca. Itu namanya al-ghalat. Wala minas sad, tidak termasuk yang sad juga. Ya, sad itu artinya menyelisih qiraat yang lebih banyak. Ya, sendirian dia membaca begitu gitu. Ya, qiraat yang lain bacanya ihdinas sirata. Tiba-tiba dia membaca ihdinas sirati atau sirotu misalkan. Ini jelas sad namanya. Nah, ini dia 5 syarat ya, sebuah qiraat dikatakan mutawatir. Yang pertama harus sesuai dengan Rasam Utsmani. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kaidah nahwu dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, masyhur di kalangan para qurra, yang tidak asing maksudnya ya. Kemudian yang keempat, ya, tidak dianggap bagian dari kesalahan atau kekeliruan. Tidak ada ulama yang mengatakan qiraat ini salah gitu. Kemudian yang kelima, ya, bukan qiraat yang sah, yang menyelisihi qiraat jumhur. Baik. Kemudian yang ketiga, qiraatul ahad. Ya, qiraat yang ahad. Ahad itu dari kata ahad ya. Ya, sama seperti pada hadis ahad. Wa hiya ma sahha sanaduha. Apa yang dimaksud dengan qiraat ahad? Kalau hadis ahad itu tahu. Ya, hadis ahad itu hadis yang tidak mutawatir. Karena hadis dari sisi banyak sanadnya dibagi dua, mutawatir dan ahad. Pernah kita tuliskan di papan waktu itu. Ya, mutawatir dan ahad. Ahad itu yang tidak mutawatir, gitu saja. Nah, tapi kalau kita katakan qiraat ahad, maknanya adalah masahha sanaduha. Ini hafalkan ya. Qiraat ahad itu adalah qiraat yang sah sanadnya. Ini nyambung sampai ke Nabi. Nggak ada jalur yang keputus. Wa khalafatir rasma awil arabiyah. Ya, tapi dia menyelisihi rasam. Menyelisihi sistem penulisan mushaf Utsmani. Jadi ada ilmu lain selain ilmu sababun nuzul, ada namanya ilmu rasam. Dia menyelisihi Rasam Utsmani awil Arabiyah atau menyelisihi kaidah bahasa Arab. Nah, aw lam tashtahiril ishtihar al-madhkur wa hadhihi la yuqra'u biha. Ya. Lam tashtahir al-ishtihar al-madhkur. Nah, dan qiraat ahad ini tidak terkenal sebagaimana terkenalnya qiraat masyhur. Berarti kalau dari sisi popularitas, mutawatir itu nomor 1 yang paling terkenal, paling paling ya populer ya. Kemudian yang kedua itu yang masyhur, ya agak kurang terkenal dibandingkan mutawatir. Yang ahad ini nggak terkenal, ya. Wa hadhihi la yuqra'u biha. Nah, perhatikan ini, la yuqra'u biha. Tidak boleh kita pakai. Ya, seperti ini tidak boleh kita pakai qiraat ahad seperti ini. Ya. Nah, tapi khilaf para ulama ya. Kalau untuk dikaji sebagai bahan pengkajian ya dalam ilmu boleh. Ya, dikaji dalam bab ilmu boleh, tapi untuk dalam ibadah itu para ulama mengatakan enggak boleh dibaca dalam ibadah. Baik. Kemudian yang keempat ada namanya qiraat as-sada. Nah, ini juga nggak boleh dibaca. Kalau ini mutlak para ulama sepakat nggak boleh dibaca.
Wa hiya ma lam yasihha sanaduha. Ya, definisinya qiraat sadzah itu adalah qiraat yang lam yasih sanaduha. Secara sanad nggak sah. Sanadnya ada yang kepotong dan sebagainya. Bermasalah intinya. Misalkan ada yang membaca ya malaka yaumaddin bisigatil madi wa nasbi yauma wa hadhihi la yuqra'u biha aidan. Ya, sanadnya nggak sah. Kalau ada orang mengatakan saya membaca dengan malaka yaumaddin karena guru saya membaca begitu dan guru saya mendengar dari gurunya nyambung sampai Nabi, udah pasti dusta itu. Ya, karena tidak sah sanadnya. Kenapa? Ya, kalau dari sisi bahasa benar ini malaka ini fil madi yauma maf'ulun bi. Ya, nggak masalah. Ya, secara apa namanya? Secara bahasa tidak masalah. Tapi kan Al-Qur'an itu bukan kitab bahasa. Al-Qur'an itu firman Allah. Ya, sebagaimana Allah firmankan, begitulah kita memahaminya, begitulah kita membacanya. Nah, jadi malaka yaumaddin, kalau bacaannya seperti ini, ya boleh kita gunakan untuk membacanya meskipun ya tidak bertentangan dengan ilmu nahu, tapi sanatnya nggak sah. Ya, itulah pentingnya belajar sanat Al-Qur'an, punya sanat Al-Qur'an. Jadi kalau antum yang sudah bagus hafalannya, ya bacaannya sudah baik, tahsinnya, tajwidnya, ya silakan cari sanad Al-Qur'an dan pastikan sanad antum adalah sanad yang mutawatir, bukan sanad yang shadz. Ya, kalau sanad yang shadz ya nggak nyambung sampai ke Nabi. Jelas qiraat antum qiraat yang tidak benar jadinya nanti. Nah, wa hadhihi la yuqra'u biha, dan yang seperti ini juga nggak boleh kita baca, ya. Kecuali untuk pengkajiannya, untuk ya apa namanya dalam pembahasan ilmu boleh. Wa minal mutawatir. Nah, sekarang penulis akan bawakan contoh-contoh. Nah, oh ini ada nama-nama imam itu ya. Wa minal mutawatir al-qira'atu sab'a tsabitah min turuqin al-qurra'is sab'ah. Ya, wa hum Nafi', Asim, Hamzah, Kisai, Abdullah bin Amir, Abu Amr, Ibnu Katsir. Wa hadha naw la tajuzul qira'atu fi sholati bi ghairihi wa la tathbutul ahkamu syar'iyyah kal hudud wa ghairiha illa bihi wa la tathbutu bi ghairihi illa ala sabili tafsir lahu. Nah, jenis yang ini, qiraat yang 7 ini, la tajuzul qira'ah fi shalah bi ghairihi. Perhatikan ya kalimatnya seperti ini. Enggak boleh kita membaca bi ghairihi. Ya, selain yang 7 ini. Dalam sholat ya. Dalam sholat kita nggak boleh membaca selain dengan qiraat yang 7 ini. Nah, selama ini kan kita bacanya dengan qiraatnya Hafaz. Hafaz itu ada nggak di sini? Oh, ada. Dia muridnya dari Asim dia. Ya, ya dia muridnya dari Asim. Jadi dia sanadnya jelas. Ya. Nah, jadi ya bacaan siapapun itu harus diteliti. Ya, harus diteliti nyambung nggak sampai ke 7 imam ini. Ya, ya kalau yang 7 imam ini jelas nyambung sampai ke Nabi SAW ya. Nah, ya, gimana sanatnya? Anda pernah sampaikan ke antum sanat Hafaz. Ya. Nah, jadi Hafaz bin Sulaiman itu mendengar dari Asim, ya, Asim yang ini ya. Ya, kemudian Asim mendengar dari Ali bin Abi Thalib. Ya, atau dari Zaid bin Sabit. Mereka berdua mendengar dari Nabi SAW. Nabi SAW mempelajarinya dari Jibril alaihissalam. Ya, Jibril membawanya dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sanadnya jelas, nyambung sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis kan nyambung sampai ke Nabi ya. Karena hadis itu ucapan Nabi. Kalau Al-Quran ya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik ucapan. Nah, jadi urutannya seperti itu ya. Jadi sekarang kalau antum berguru dengan seorang syekh misalkan, ya, ya. Syekh antum ini adalah orang yang ya menguasai qiraat hafaz. Oh, berarti kalau antum telusuri sanatnya pasti nyambung sampai ke Imam Hafaz. Imam Hafaz nyambung sampai ke Nabi SAW. Gitu ya. Hafaz dari Asim dari Ali bin Abi Thalib atau dari Zaid bin Thabit. Nah, mungkin untuk bertanya-tanya, kenapa qiraat Hafaz ini yang paling masyhur? Ya, kenapa qiraat Hafaz ini yang paling masyhur? Bisa kita katakan karena qiraat Hafaz ini yang cenderung lebih mudah untuk diajarkan.
Ya, karena panjang matnya itu sama, konsisten. Ya, nggak berubah-ubah gitu. Mat tabi'i ya tetap ya 2 harokat ya, dalam qiraat hafaz ya. Tapi dalam qiraat yang lain itu kadang dalam berapa ayat mat tabi'i itu bisa sampai 4 harokat. Repot mengajarkan seperti itu kan untuk kaum muslimin. Harus diingat-ingat letak ayatnya, yang mana yang 4 harokat, yang mana yang 2 harokat gitu. Nah, qiraat hafaz itu enggak. Qiraat hafaz itu cenderung sama, konsisten dia panjang matnya gitu ya. Nah, juga ada faktor historis juga ya, faktor sejarah juga. Ya, kenapa qiraat hafaz itu yang paling populer di dunia sekarang? Ya, karena pengaruh dari Daulah Utsmaniyah, ya, Daulah Utsmaniyah. Jadi Daulah Utsmaniyah dulu mereka membaca dengan qiraat hafaz, ya gitu. Mereka menyebarkan mushaf Utsmani itu dengan qiraat hafaz, gitu. Al-Quran itu disebarkan besar-besaran itu di Daulah Utsmaniyah ya. Ya, Al-Quran versinya yang ditulis oleh Utsman dulu, yang dikumpulkan di zamannya Utsman, ya, itu disebarkan secara merata ya, ke seluruh dunia itu di zaman ya, Daulah ya, Utsmaniyah. Ya, bahkan ya, mushaf Utsmani itu kan menjadi standar cetak mushaf sekarang ya, dari abad ke-19 abad ke-20 itu standar cetaknya adalah ya, mushaf Utsmani ini. Nah, berarti qiraat-qiraat yang lain ada mushafnya? Nah, ada. Ada mushaf yang qiraatnya Hamzah, ada mushaf qiraatnya Kisai. Kalau sekarang di Indonesia banyak itu qiraat Warasy ya. Tapi itu nggak pernah temukan kan atau jarang temukan ya. Jarang temukan. Kalau antum beli kitab, beli mushaf di toko-toko kitab, ya pasti itu mushaf hafaz, qiraat hafaz. Ya, mushaf yang di masjid itu semua qiraat hafaz. Kalau antum mau cari yang qiraat Warasy ya, apakah beda isinya? Sama aja isinya, cuman di beberapa ayat nanti dikasih keterangan, oh ini yang bukan 2 harokat, ini 4 harokat gitu. Ya, jadi yang dianggap beda mushaf nggak sama ya. Taib. Nah, jadi kalau antum belajar sanad Quran, maka antum nanti akan dapat namanya ijazah sanad. Ya, kalau antum belajar misalkan qiraat hafaz, antum dapat ijazah sanad nanti. Ya, ijazah sanad itu ya, nanti di situ akan tertulis sanad antum nyambung sampai kepada Nabi SAW. Nah, maka kalau dikatakan ya Syekh Fulan ya menguasai 7 qiraat atau memiliki sanad 7 qiraat, oh, berarti beliau bisa membaca dengan 7 versi. Apalagi kalau sampai 10 versi, itu berarti luar biasa penguasaannya ya. Nah, karena kaum muslimin ya jangankan 10 qiraat ya. 1 qiraat saja, qiraat hafaz saja masih banyak yang belepotan gitu, masih banyak yang ya, kurang gitu, apalagi 10 qiraat gitu. Nah, maka kita sangat hormat kepada para ulama kita yang mereka bisa membaca Al-Quran dengan versi yang berbeda-beda. Ini menunjukkan penguasaan mereka terhadap Al-Quran, menunjukkan besarnya rasa cinta mereka kepada Al-Quran. Baik. Wala tathbutul ahkamu syar'iyyah ya kal hudud wa ghairiha illa bihi. Dan hukum-hukum syariat itu tidak tetap kecuali dengan qiraat yang 7 tadi, qiraat yang mutawatir ini. Gitu ya. Hukum-hukum syariat seperti hudud, ya, hudud itu masalah ya hukuman dalam Islam ya, misalkan ya had bagi orang yang berzina itu dirajam, ya, had bagi orang yang mencuri itu dipotong tangan, itu nama jamaknya hudud ya. Ya. Jadi ya mengambil kesimpulan hukum-hukum hudud seperti itu hanya boleh dari qiraat yang mutawatir saja. Gitu ya. Wala tathbutu bi ghairihi illa ala sabili tafsirillah. Nggak boleh kita mengambil hukum dari ayat Al-Quran menggunakan qiraat yang lain kecuali tujuannya untuk menafsirkan. Ya, nanti akan temukan dalam kitab-kitab ya, dalam kitab-kitab tafsir Tabari, Fathul Qadir yang paling banyak. Nanti akan temukan nanti ayat ini menurut ulama fulan bacanya dengan fathah, ulama yang lain membacanya dengan kasroh, ulama lain baca dengan sukun. Itu fungsinya disebutin untuk apa hal-hal seperti itu? Untuk menunjukkan penafsirannya. Ya, karena kalau beda harokat, beda penafsiran nanti gitu. Nah,
Wa minan naw'is tsalis qira'atul qurra'is tsalatsah tamamil asyarah wa hum Ya'qub wa Abu Ja'far wa Khalaf. Wa yulhaqu biha qira'atu ba'dis sahabah ka qira'ah Ibnu Mas'ud. Nah, ya, kemudian jenis yang ketiga, ya, jadi ya, apa namanya, yang kita sebut ini, ya, qira'atul qurra'as tsalatsah tamamil asyarah. Jadi 3, ya, yang menyempurnakan, ya, sehingga menjadi 10. Jadi, ya, qiraat mutawatir ini kan 7 tadi ya. Qiraat mutawatir itu qiraat sabah tadi. Ya, qiraat sabah itu ditambah 3 jadi 10. Ya, siapa 3 orang itu? Yaqub, Abu Ja'far, dan Khalaf. Ya, wa yulhaqu biha, terkadang juga ditambahkan, ya, qiraat dari sebagian sahabat semisal qiraatnya Ibnu Mas'ud. Ya, ya, qiraat Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud punya qiraat sendiri, ya. Ya, bahkan beliau punya mushaf sendiri yang beda dengan mushaf Utsmani. Maka ketika, ya, Utsman memerintahkan semua mushaf selain mushaf yang dikumpulkan ini semuanya harus dibakar, maka Ibnu Mas'ud pun menerima itu langsung. Ya, menerima, ya, perintah itu langsung dibakar mushafnya beliau. Nah, ya, ada yang mengatakan beliau simpan mushafnya tapi tidak beliau sebarkan. Nah, jadi kenapa Ibnu Mas'ud ini punya qiraat sendiri, ikhwah? Kenapa ya pas sahabat yang lain nggak ada yang sampai kepada kita? Ada tapi nggak ada yang sampai gitu ya. Yang sampai kepada kita itu qiraat Ibnu Mas'ud saja. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud itu ibaratnya sekretarisnya Nabi. Beliau menerima langsung bacaan Al-Quran dari Nabi. Ya, kadang beliau itu mencatat, ya, ayat dengan versi yang berbeda-beda gitu. Satu ayat tapi beliau tulis juga versi yang lainnya gitu. Nah, ketika Mushaf Utsmani itu dibakukan, ya, dijadikan sebagai standar, ya, Ibnu Mas'ud setuju untuk ikut standar mushaf itu. Meskipun sebelumnya Ibnu Mas'ud punya versi bacaan lain, gitu. Nah, dan antum harus pahami, ya, qiraatnya Ibnu Mas'ud ini khilaf para ulama apakah dia mutawatir atau tidak, ya. Yang jelas para ulama mengatakan kalau antum mengatakan dia bukan qiraat mutawatir berarti nggak boleh dibaca dalam sholat, gitu ya. Nah, di antara contoh qiraat Ibnu Mas'ud itu di surat Al-Fatihah. Ya. Beliau membaca begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim minal yahudi waladdallin minan nasara. Ya, begitu beliau membacanya. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim minal yahud waladdallin minan nasara. Ya, Ibnu Mas'ud bacanya seperti itu. Nah, yang seperti ini nggak boleh dibaca di dalam ibadah. Kenapa? Karena qiraat Ibnu Mas'ud ini menurut sebagian ulama, dia bukan qiraat mutawatir. Maka dikatakan di sini yulhaq, ya, tambahkan keterangan di bawahnya, terkadang. Gitu. Jadi artinya maksudnya sebagian ulama berpendapat begitu. Gitu. Nah, taib. Ya, jadi Ibnu Mas'ud punya mushaf sendiri. Ya. Dan di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud itu ada beberapa perbedaan dengan mushaf kita. Selain perbedaan surat Al-Fatihah tadi, ada banyak perbedaan yang lain. Misalkan, ya, di mushafnya Ibnu Mas'ud itu nggak ada surat Al-Adiyat. Wal Adiyat itu bahaya itu nggak ada. Apa karena Ibnu Mas'ud menolak surat Al-Adiyat ini? Enggak. Ya. Karena beliau mengira surat Al-Adiyat itu bukan bagian dari mushaf. Ya. Beliau mengira itu hanya ucapan Nabi saja, hadis Nabi saja. Ya, makanya beliau tidak mencatat wal Adiyat idobah di dalam mushaf beliau gitu. Tapi seketika, ya, Utsman sudah, ya, memberikan kepada beliau, ya, mushaf standar itu, mushaf Utsmani yang kita kenal sekarang yang ada surat Al-Adiyatnya, ya, Ibnu Mas'ud pun langsung mengakuinya, ya. Ya, Ibnu Mas'ud mengakui bahwasanya memang, ya, ada yang namanya surat Al-Adiyat itu. Nah, nah, apalagi misalkan contoh perbedaan qiraat Ibnu Mas'ud ini. Nah, ini tentang riba itu apa? Surat Al-Baqarah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, ini riwayat Utsmani ya. Kita bacanya begitu kan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau Ibnu Mas'ud bacanya begini.
Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wal bai'u mithlur riba gitu. Wal bai'u mithlur riba, ada tambahan begitu. Nah, nah di juz 30 ini ada juga di Ghasyiyah tuh. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, itu surat apa itu? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Asy-Syams ya. Al-Lail, Asy-Syams apa Al-Lail. Nah, di situ kalau Ibnu Mas'ud bacanya wa khalaqadz dzakara wal unsa. Ya, beliau nggak pakai kata ma di depannya. Nah, wa khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Kalau dikatakan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, maknanya Allah bersumpah dengan ya apa yang menciptakan, apa yang diciptakan oleh Allah, yaitu minadz dzakar wal unsa. Nah, tapi kalau riwayat yang bermaksud wa khalaqadz dzakara wal unsa, maknanya menjadi dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah, jadi kalau versi Utsmani yang kita baca sekarang wa ma khalaqadz dzakara wal unsa itu masih ya konteks sumpah, ya, ya qasam. Tapi kalau Ibnu Mas'ud karena nggak pakai ma, wa ma-nya dihilangkan, maka bukan sumpah jadinya, ya, konteks perbuatan Allah secara langsung jadinya. Nah, taib. Faidah sabata fis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal Qur'ana nazala ala sabati ahruf. Nah, ini kita sampaikan tadi. Ya. Nah, dari Bukhari Muslim ya, benarnya. Dari Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya innal Qur'an nazala ala sabati ahruf. Sungguhnya Al-Qur'an itu turun ya di atas 7 huruf. Ya, 7 huruf maksudnya 7 qiraat. Wa qad ikhtalafa ulama fi makna hadzal hadis. Para ulama berbeda pendapat tentang makna hadis ini. 7 huruf itu maksudnya apa? Wa ahsanu ma qila fih, dan pendapat yang paling benar adalah annal murada ala sabati aujuh min wujuhi lugatil Arab lit tausiah wa adamil masyaqqah. Nah, ini maksud dengan ya 7 huruf itu adalah 7 cara baca. Ya. Ya berdasarkan perbedaan lugatil Arab, perbedaan bahasa Arab. Tujuannya kenapa kita ya diberikan keluasan oleh kenapa Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf? Ya, adalah lit tausiah, untuk keluasan. Ya, lebih leluasa kita membaca Al-Qur'an. Ya kan, ya yuridullahu bikumul yusra, ya. Allah menginginkan kemudahan bagi kita, bukan kesulitan. Wa adamil masyaqqah. Wa adamil wa adamil masyaqqah. Nah, untuk tidak memberatkan gitu. Wa mahma kana al-ikhtilafu kathratan wa ta'dudan fala yakhruju an isabatil awjuh. Ya, jadi betapapun ya ikhtilafnya banyak, ya macamnya banyak, la yakhruju an isabatil awjuh, tidak keluar dari tujuh sisi ini gitu. Jadi satu ayat ada 7 versi baca gitu. Nah, 7 versi baca ini ya bukan berarti 7 qiraat itu, ya. Paham ini ya? Fa amal qaul bi annal murad bi al-qiraatus sab'a fa huwa ghairu shahih. Ada mengatakan ya 7 huruf itu maksudnya 7 qiraat imam itu. Imam Nafi, Imam ya Ibnu Katsir dan seterusnya. Bukan itu maksudnya ya, kebetulan aja jumlahnya 7. Karena dari 7 imam itu enggak semuanya beda. Gitu ya. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin kan qiraatnya Hafs. Dari qiraat yang lain juga sama. Ya, hanya Waras saja yang membaca dengan Maliki yaumiddin gitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi enggak dalam satu ayat 7 imam ini beda terus gitu. Ada 7 versi, enggak. Gitu ya. Ya kadang ya bahkan lebih sering mereka sepakat dalam bacaan daripada berselisih ya. Alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Ya, itu ketujuh-tujuhnya imam itu bacanya sama. Ya. Jadi jangan dipahami oh berarti alhamdulillahirabbil alamin ada 7 cara baca. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Hanya beberapa ayat saja yang seperti itu, sedikit itu jumlahnya. Baik. Antum masih pahami ini ya. Jadi 7 imam bukan berarti 7-nya cara bacanya beda dalam satu ayat. Ya, maksudnya 7 imam ini ya ada 3 yang sama, 4-nya beda gitu maksudnya. Nah, jadi nggak mesti harus berbeda semua. Baik.
Nah, itu dia ikhwah berkaitan dengan ya qiraat mutawatirah, ya qiraat masyhur, qiraat ahad, qiraat syadz. Ya, secara ringkasnya bisa katakan mutawatir itu qiraat yang paling bagus, paling terkenal, ya, dan wajib kita membaca Al-Qur'an dengan qiraat mutawatir. Nah, qiraat masyhur itu kurang terkenal jika dibandingkan dengan mutawatir, tapi selama dia sanadnya ya bagus dan tidak dan dia memenuhi syarat-syarat ya, semisal dia itu apa namanya tidak sah dan sebagainya, maka nggak masalah. Wal ahad, adapun ahad ini qiraat yang ya dia menyelisihi ya, dia menyelisihi jumhur atau dia menyelisih sistem penulisan Rasam Utsmani. Nah, seperti ini nggak boleh dibaca kecuali untuk bahan pelajaran saja atau penafsiran. Kemudian saz ini juga sama nggak boleh dibaca karena dia bertentangan dengan ya syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Baik. Nah, type ini dia ikhwah pembahasan tentang mutawatir, ya masyhur dan jenis-jenis qiraat yang lain. Ada pertanyaan silakan. Baik, fadhal ikhwah, ada pertanyaan? Silakan. Berkaitan dengan qiraat ini. Contoh masing-masing qiraat tadi bisa ya. Baik, tambahkan di catatan antum ikhwah. Kalau ingin mencari perbedaan qiraat-qiraat itu kita baca kemana? Misalkan di satu ayat, ini ada berapa cara baca, kita lihat kemana. Nah, ya. Yang pertama, kalau antum ingin lihat hal seperti itu, buka kitabnya Ibnu Jazari, An-Nasyr fil Qiraatil Asyar. An-Nasyr fil Qiraatil Asyar. Kalau nggak salah ada di catatan kaki tadi. An-Nasyr fil Qiraatil Asyar. An-Nasyr ya pakai shin. Fil Qiraatil Asyar. Nah, antum bisa buka kitab itu ya. Dan kitab-kitab Ibnu Jazari yang lain, tapi yang paling masyhur ada kitab ini ya, An-Nasyr fil Qiraatil Asyar. Ya, jadi dalam kitab ini nanti 10 qiraat itu ada di situ. Sab'ah ditambah 3 yang tadi sehingga jadi asyarah. Ya, lengkap dengan sanadnya di situ ya. Nah, kemudian kitab yang terkenal yang kedua yang ya sering dihafalkan oleh para tulab, ya sering dikaji-kaji di pesantren, di pondok-pondok, apalagi pondok-pondok khusus tahfiz, biasanya membahasnya. Yaitu kitab ya Thaibatun Nasyr. Ya, kitab ya Thaibatun Nasyr. Thaibatu An-Nasyr. Thaibatun Nasyr fil Qiraatil Asyar. Ya bentuknya bait ya, bentuknya nazom. Ya, beliau jelaskan di situ ya 10 qiraat yang mutawatir itu beserta cabang-cabangnya, kaidah-kaidah bacaannya beliau sebutkan. Panjang ya. Kalau nggak salah ingat 1015 bait kalau nggak salah atau 1020 bait gitu. Bentuknya manzumah. Itu rujukan utama ya, kitab-kitab
Qiraat itu pasti ngerujuknya ke sini. Thaibatun Nasyr, ya, fil qiraatil asyar. Penulisnya Ibnul Jazari juga. Ibnul Jazari itu ulama abad ke berapa ya? 8. Ulama abad ke-8. Nah, jadi di dalam kitab ini, di dalam Nazm Thaibatun Nasyr itu beliau sebutkan nanti, ya, beliau sebutkan ayat per ayat, siapa yang membaca bagaimana, ya, siapa yang membaca ayat ini, bagaimana cara dia membacanya, jalurnya siapa disebutkan gitu. Nah, jadi rujuknya ke tiga itu. Afan ke Qiraat Asyara itu. Nah, kitab Thaibatun Nasyr ini yang disyarah oleh banyak para ulama, ya. Ya, syarahnya banyak itu, misalkan Ibnu Jazari juga beliau mensyarah, ya. An-Nasyr fil Qiraatil Asyar beliau syarah sendiri, kemudian ada juga At-Tamhid, ya. At-Tamhid fil Ilmi Tajwid, syarah dari Thaibatun Nasyr. Nah, tapi kenapa antum sekarang belum belajar ini? Ya, ini kitab level lanjut, ya, tingkat lanjut ini, ya, qiraat tingkat lanjut, ya. Nah, nanti kalau antum ambil jurusan Al-Quran, ya insya Allah antum ketemu dengan kitab ini. Bahkan para ulama mengatakan kitab Thaibatun Nasyr ini puncak dari pelajaran qiraat. Ya. Nah, puncak dia. Kenapa begitu? Nah, kan dikatakan itu kalau kita mau belajar itu al-bada'atu bisyatibiyah sumad durrah sumad tibah dikatakan. Kalau mau belajar qiraat itu kita mulai dari syatibiyah dulu, 7 qiraat. Kemudian durrah. Durrah itu 10 qiraat, baru kemudian thayyibah. Thayyibahnya 10 qiraat juga tapi lebih, ya, lebih lengkap gitu. Jadi untuk pelajari pertama dulu nanti ada namanya matan asyatibiyah. Nah, matan asyatibiyah itu karyanya siapa, ikhwah? Al-Imam Asy-Syatibi, ya. Ini 1000-an bait juga kalau nggak salah. Ini fokusnya qiraat mutawatir, ya, yang 7 itu. Ya, qiraat sabah. Matan Asy-Syatibiyah. Karena pernah tuliskan kantum ini, Matan Asy-Syatibiyah ini. Judul aslinya apa? Matan Asy-Syatibiyah. Ada yang tahu? Fikri, apa judul lengkap dari Matan Asy-Syatibiyah? Terkenalnya dengan kitab Asy-Syatibiyah gitu. Judul lengkapnya apa? Yang lain? Harun, Fatih. Masa nggak ditulis itu dulu? Pernah tuliskan di papan itu. Hisham, Herzul Amani. Ya. Judul aslinya adalah Herzul Amani wa wajhut tahani fil qiraatis sab'a. Herzul Amani wa wajhut tahani fil qiraatis sab'a. Ini kitab pertama yang mempelajari kalau dalam ilmu qiraat. Ya. Tulis itu 3 kitab dalam belajar ilmu qiraat. Yang pertama Herzul Amani wa wajhut tahani fil qiraatis sab'a. Lihat di chat tulisannya. Dikenal juga dengan nama kitab Asy-Syatibiyah. Kemudian yang kedua tadi kitab apa? Kitab nah, ya kalau yang kedua Ad-Durrah, ya. Ad-Durrah dulu baru yang itu.
Ad-Durrah Al-Madiyah. Ad-Durrah Al-Madiyah atau Al-Mutiyah. Ad-Durrah Al-Mudiyah judulnya. Kiranya Ibnu Jazari. Kalau Ad-Durrah Al-Mudiyah ini qiraat yang tiga itu ya, Abu Ja'far, Khalaf, Yakub. Gitu. Ini antum pelajari setelah belajar Syatibiyah. Ad-Durrah Al-Mudiyah. Fil qiraatis tsalasa al-mutammimah lil asyar. Biasanya cukup disebut dengan Ad-Durrah Al-Mudiyah saja. Bisa nulisnya Ad-Durrah Al-Mudiyah. Nah, teruskan di chat itu. Ad-Durrah Al-Mudiyah fil qiraatis salas. Ini kitab yang kedua untuk pelajari. Karyanya Ibnul Jazari juga. Ibnu Jazari itu ya penulis Jazari yang antum pelajari itu ya. Nah, baru kemudian kitab yang terakhir, Taibatu An-Nasyar. Taibatu An-Nasyar tadi. Itu yang terakhir. Kitab level terakhir. Nah, jadi level dasar, antum belajar Asyatibiyah. Level menengah, antum belajar ya Ad-Durrah. Kemudian level lanjutan, paling terakhir, antum belajar ya Taibatun Nasyar. Beda-bedanya apa? Syatibiyah itu ya qiraatnya sab'ah, Durrah qiraatnya sab'ah ditambah 3. Ya, jadi lebih lengkap dia. Kalau Taibah qiraat 10 ya dan lebih luas, ya, lebih banyak contohnya. Baik, makanya disebutkan oleh para asatidzah kalau ingin menguasai ilmu qiraat secara sistematis, secara kurikulum yang benar, ya, itu ikuti metodenya para ulama. Gimana metodenya? Yang pertama, mereka menghafalkan dan memahami Syatibiyah. Ya, Hirzul Amani tadi. Ya, mereka hafalin itu. Ya, yang jumlah baitnya ada 1000-an itu. Nah, setelah belajar itu, memahami itu dengan baik, baru mereka pindah ke Ad-Durrah. Ya, baru kemudian disempurnakan dengan Taibatun Nasyar. Baik, sudah? Ada pertanyaan? Hisham, bacakan 3 kitab yang harus dipelajari dalam bidang ilmu qiraat tadi. Dari yang level pertama, apa? Level pertama, Hirzul Amani. Nah, Hirzul Amani. Karya siapa Hirzul Amani? Imam Ibnu Jazari. Bukan, kalau Hirzul Amani itu karangan Imam Asy-Syatibi. Kemudian yang kedua,
Yang kedua kitab apa? Hah? Kitab apa? Nah, Ad-Durrah Al-Mudiyah fil Qiraatis Salas. Karyanya siapa? Jazari. Imam Al-Jazari. Ahsanta. Kemudian, nah, Taibatun Nasyar fi Qadash. Itu karya siapa? Imam Al-Jazari juga. Nah, Ahsanta. Taib itu dia 3 kitab yang antum tempuh kalau antum ingin mengkaji ya, ilmu apa namanya? Ilmu Al-Qiraat. Baik. Untuk matan Asy-Syatibiyah, karena itu kan level pertama ya. Itu sudah ada di mutunnya, mutun Thalibul Ilmi itu sudah ada. Ya, antum bisa buka di alqasim.com itu. Ya, sebentar Anda carikan. Nah, kelihatan di layar antum? Kelihatan? Ada di layar yang lain. Ada. Ini mutun Thalibul Ilmi ya. Di mutun Thalibul Ilmi. Ini antum lihat di websitenya di alqasim.com ya Syatibiyah. Ini judulnya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qiraatis Saba' Asy-Syatibiyah. Karangannya Al-Imam Al-Qasim Ibnu Firah Ibnu Khalaf Ar-Ru'aini Asy-Syatibi atau Al-Imam Asy-Syatibi. Nuskhah ya, Nuskhatul Hifdzi, buat hafalan. Jadi udah versi hafalannya. Anda bisa lihat di sini matannya, downloadnya di sini ya. Nuskhatul matan. Kalau ini yang pakai tahqiq ya, kalau yang tahqiq itu artinya ada catatan kakinya ya. Antum download yang di sini nanti. Nuskhatul matan yang ini. Gak apa-apa antum ya download sekarang, antum baca-baca sekarang berkenalan ya. Nah, situ nanti antum bisa lihat eh kode-kode yang dipakai. Ini ya. Kode-kode yang dipakai. Imam Nafi itu kodenya alif, Imam Qalun itu kodenya ba gitu. Jadi nanti kalau ada tulis di bawah ayat huruf alif, oh itu maksudnya versinya Imam Nafi gitu. Nah, ini kode-kode ini harus antum tahu. Ya, jadi cara menghafalnya ya abjad, hawis itu ya. Yang pernah Ana sampaikan di kelas dulu. Nah, baru masuk ke baitnya. Ya, baitnya ini dia. Bada'tu bi bismillahi fin nadmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadil muhda ila nasi mursala wa itratihi thumma sahabati thumma man salahum ala ihsani bil khairi wa wubbala wa sallathu anna alhamdulillahi daiman wa ma laysa mabdu'an bihi ajzamul ala. Nah, kalau warna-warna merah itu nama imamnya. Fa amma Abu Bakar wa Asim ismuhu wa syubatu rawihil mubarrizu afdala. Sekitar berapa halaman ini? 184 halaman kurang lebih. 6. Yang butuh PDF-nya, antum bisa klik di apa namanya? Alamat websitenya tadi atau nanti saya kirimkan kalau ada yang mau. Baik. Ada pertanyaan apa, Fadlan? Sudah ya? Baik.
Kita cukupkan sampai di sini, ikhwah. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tetap di Murojaah kembali, ikhwah. Ya, pelajaran-pelajarannya mumpung kita masih di pelajaran yang ke-10, cicil dari sekarang satu-satu per hari ya, satu dars itu tidak mau memakan waktu yang lama insyaallah. Allahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Naktafi bihada wa nakhtatim bidu'aika fardil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.